Oke, selamat datang berjumpa kembali di Spesial Podcast. Ya, pada kesempatan kali ini kita tidak akan berjumpa di podcast Teh Temu Enak Hebat, tapi kita akan berubah di spesial episode ini, episode yang ke-13, yaitu namanya lah Post Teh. Sorry, tepuk tangan dong. Ya, ini sudah kita siapkan dari 366 hari, ya. Sebenarnya tepat di bulan ini adalah 365 hari atau 1 tahun masa jabatannya Ketua Umum kita Cahya. Oke, adapun beberapa pertanyaannya. Wih, tegang amat sih. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang membuat kalian berdua tertarik untuk bergabung dan aktif di Saka Bayangkara Cabang Tabanan Bali? Oke, siapa yang mau jawab duluan nih? Saya beliau. Kenapa bisa tertarik dengan Saka? Dari awal pas angkatan Cahya yang diberikan sosialisasi, dari kakak-kakaknya tuh vibes-nya dari udah beda gitu loh teman-teman. Kayak dari gaya jalannya, gaya berpakaiannya, sama cara gaya ngomongnya itu udah punya ciri khas sendiri. Jadinya tertarik emang dari sana. Dan kenapa bisa aktif sampai sekarang? Karena asal teman-teman tahu di Saka itu emang benar-benar wadah buat berkembang, meluas relasi, habis itu memperluas minat bakat juga. Benar-benar tempatnya belajar tuh di Saka teman-teman. Sampai yang awalnya Cahya tuh nggak berani ngomong di depan, tiba-tiba ke Saka dikasih kesempatan sampai akhirnya jadilah Cahya yang sekarang. Jadi banyak banget kesempatan dan pelajaran tuh di Saka tuh banyak banget teman-teman. Kalau dari saya sih awalnya gara-gara gini, melihat di media sosial, terutama di IG, itu kayak, keren-keren ininya kegiatannya gitu. Jadi beda kegiatan di Saka sama di sekolah-sekolah gitu, kayak ada ciri khas masing-masing gitu. Iya benar. Jadi kayak seru deh gitu. Terus harus ikut, terus dikasih kesempatan, habis itu mulailah merasakan. Pertama-tama itu kan karena kita baru, jadi bingung, apa nih gitu. Jadi beradaptasi lah dulu. Terus saya beradaptasi itu mulailah timbul rasa kekeluargaan yang saya rasakan. Kayak, ini loh rasa kekeluargaan di organisasi gitu loh. Kayak saling menolong, saling membantu, kayak cerita-cerita malam gitu, kayak kumpul-kumpul, kayak orang saya senang gitu loh, kayak merasa kekeluargaan jadinya masuk gitu. Dan di Saka ini kayak kakak bilang tadi itu mengembangkan bakat minat tuh emang benar gitu loh, emang bisa di sini. Jadi kayak merasa aku mau buat kegiatan ini gitu. Iya benar. Bisa kita buat di sini. Kayak sama kayak gini, slogan kita, kegiatan kita untuk kita. Itu sih. Iya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perjalanan kalian berdua hingga akhirnya terpilih menjadi ketua 1 dan menjadi ketua umum? Wih, gimana tuh perjalanannya? Dari gimana dulu? Kalau dari saya, pertama kali sosialisasi di kakaknya sosialisasi di sekolah, itu udah merasa kayak terpanggil gitu jiwanya. Jiwanya, oke. Terpanggil, kayak aku harus ikut dan melakukan yang semaksimal mungkin gitu. Setelah di sosialisasi, mulailah kepikiran join lah gitu. Jadi pertamanya setelah join adalah pertemuan pranya dulu kan. Iya, Ada pra dulu. Di sana ada kayak ramai gitu. Di sana pertama pikirannya kayak nggak bisa deh. Emang dari dulu tuh ngincar pengen jadi ketua gitu. Oh, emang udah terplanning berarti ya kamu? Kayak udah kayak seru deh gitu. Oh iya. Boleh. Sama juga mengembangkan pengalaman dan menantang diri sendiri, apakah itu bisa gitu. Jadi itu yang pertama. Habis itu setelah di pertemuan pertama itu di Pratu lah mulai merasa kayak susah deh kayak ini. Tapi kalau emang tujuannya baik dan niat dari diri sendiri, pasti akan terus dikembangkan dan semaksimal mungkin. Bisa kira? Astaga bisa. Bisa.
ternyata seru. Jadi khususnya di kelas 1 bersama teman-teman. Seru banget teman-teman. Ya, dari kakak. Kalau dari kakak sendiri sebenarnya nggak pernah kepikiran kalau bakalan jadi ketua umum. Kakak yang awalnya sebenarnya anti banget mau masuk Dewan Saka. Entah kenapa, mungkin gara-gara lihat teman-teman tuh udah, khususnya di Semasta ya, udah banyak itu loh ngejar kayak apa yang jadi dewan, apa yang jadi dewan. Sedangkan kakak mikirnya, oh udah banyak nih orang-orang yang emang benar-benar pengen berpotensi. Abis itu kakak, oh ya udah, lain kali aja. Abis itu setahun berjalan, tiba-tiba di pengukuhan Juna tuh kakak jadi panitia kan, kebetulan si acaranya kakak. Abis itu nggak tahu mimpi apa ya semalam tuh, kayak sih nggak tidur waktu itu. Tiba-tiba ada agenda khusus rahasia gitu guys di Saka ini, di pengukuhan. Nah di sanalah disahkan di sana menjadi ketua gitu. Kalau ngomongin perjalanannya cukup panjang, gimana proses adaptasinya dari anggota biasa awalnya menjadi ketua, gimana ngulik-ngulik gimana silsilahnya Saka itu gimana, adaptasi dengan teman-teman, anggota, habis itu kepolisian terutama itu gimana, itu jelas susah banget perjalanannya. Perlu waktu lah. Iya, perlu waktu dan belajar lagi. Sampai sekarang pun harus belajar, karena masih ada adaptasi karena kayak pergantian kasat, habis itu pergantian Kapolres, jadinya kita tuh perlu adaptasi lagi dari sebelumnya, walaupun sebelumnya udah baik komunikasinya. Sama adaptasi di angkatan. Iya, angkatan 3. Jadi setiap angkatan tuh punya ciri khas masing-masing gitu. Kalau di angkatannya kakak punya ciri khas, di angkatan saya punya ciri khas, dan di angkatan adiknya lagi punya ciri khas yang berbeda. Jadi ya harus kita mengerti. Jadi ketua tuh seru, bisa ngertiin banyak orang. Ya, seru banget. Ya, seru banget. Oke, kita kan sudah nih bahas tentang yang namanya ketua. Ya, tadi di awal kita juga udah ngobrol adalah 365 hari masa jabatan. Ya, menurut kalian dengan jabatan 365 hari itu terlalu cepat, terlalu lama, atau bagaimana? Siapa yang mau jawab duluan nih? Karena kita tuh biasanya ya, khususnya di Saka, angkatan kita ya, karena kita tuh rasa kekeluargaan itu pas di kegiatan event besar. Jadi kita perlu event besar lagi gitu, biar merasakan kekeluargaan yang udah berjalan ini, biar nggak terputus lah. Iya, karena udah gerak grup bareng gitu, jadi dia kerasa banget keluargaan. Ya, the best buat kalian. Oke, baik. Yang namanya orang menjadi ketua itu kan tidak langsung di posisi langsung bisa dan langsung menguasai. Apa sih titik oh aku nih ketua banget, titik power kalian merasa saya sudah menjadi seorang ketua? Awal-awal kan masih canggung, malu. Bagaimana sih kalian mengakui diri kalian sendiri menjadi seorang ketua? Ya, Kalau saya sendiri itu pas benar-benar di pengukuhan, itu benar-benar terasa banget aku ketua gitu. Karena pengukuhan, ya baru ini. Karena emang benar-benar di situ kan mungkin emang ada beberapa event, tapi eventnya cuma sehari 2 hari. Jadi ya vibes yang benar-benar harus nge-backup anggota tuh udah ada sebelumnya, tapi ini harus ekstra gitu. Jadinya di pengukuhan tuh harus bisa gimana caranya nge-backup anggota semua dari berbagai situasi. Itu sih Kak, kayak dan juga pas udah aja agenda penting itu keluar udah kayak wah ini udah puncaknya soalnya gitu. Kalau saya sih pas di setelah mau lagi sosialisasi. Oh, perekrutan ya? Kan itu ada kegiatan mingguan tuh. Nah pas kakak bisa hadir. Nah di sana kan kayak biasanya kan santai lah, bincang-bincang. Oh gitu. Iya, itu pertemuan pertama yang di aula. Ya, udah kayak masih santai ya gitu kan. Tapi sekarang udah banyak. Ini gimana aja? Ini. Udah boleh belum? Ini kayak ngerasa, sekarang aku dong yang gini udah punya kayak hak untuk memutuskan gitu loh. Jadi ini rasanya kedua gitu.
Tapi emang paling puncaknya itu di pengukuhan yang kemarin. Kayak dari persiapan, kita harus benar-benar ekstra untuk mengkonsepkan. Walaupun setiap kegiatan tuh tidak bisa sempurna banget, tapi betul. semaksimal kita. Ya, itu semaksimal kita berdua. Dan kita juga nggak bisa dibilang ketua bagus kalau anggota tidak ada. Iya, betul. Nggak ada. Ketua yang bagus tuh kalau anggotanya berhasil. Iya, betul. Ketua nggak bakal berhasil kalau anggotanya nggak berhasil. Ya. Oke, ini kayaknya tegang banget sih semuanya nih. Ini nih ada cerita katanya nih ya, ada titik balik up-nya katanya ketika abis manggang ya, salah satu teman kalian tuh bersedih. Itu loh. Itu gimana sih ceritanya tuh? Di rumah Kak Wis itu nggak sih gininya kegiatannya itu? Aduh, yang mana tuh? Itu yang duduk di bawah. Oh iya. Ya. Betul. Jadi vibes-nya di situ kan pertama kali ngelihat kayaknya masih ada jarak, masih komunikasinya masih belum lancar. Tapi ketika ada duduk bareng, ngobrol dan saling menumpahkan isi hati, itu gimana sih ceritanya itu? Oke, karena itu pas waktu mangga tuh emang bener kita lagi posisinya itu mungkin sama-sama capek di sekolah, pokoknya banyak pikiran antara kita juga, habis itu anggota juga, sampailah akhirnya ketemu satu waktu yang dimana kita bisa kumpul semuanya. Itu acara santai, kayak mangga simpel aja gitu. Tapi boomnya di sana tuh di akhir kayak cerita kenapa gitu sama pembubaran panitia waktu itu ya. Setelah makan. Iya, setelah makan. Nah, di sana puncaknya gimana keluh kesah dimulai dari sebenarnya antara kita berdua, abis itu sampai akhirnya di pembubaran panitia di pengukuhan tahun angkatan Juna. Nah, Henny waktu itu selaku ketupatnya, teman-teman ada di sana dan juga mungkin apa yang dirasakan dengan vibes yang ada di sana, abis itu keinget sama kegiatan pengukuhan yang kemarin sampai akhirnya ada sesi nangis-nangisnya gitu. Karena kita juga ngerasa wah udah berhasil ya sampai di sini gitu, berhasil ngejalanin yang kemarin gitu. Nah, kayak pertama kan ngobrol tentang kita dulu, terus sama kayak gitu. Puncaknya nangis. Jadi nangis semua teman-teman. Tapi emang kayak gitu ya. Kalau udah merasakan keluargaan itu pasti kayak gitu sih. Kayak gitu kan? Nangis di depan orangnya. Tiba-tiba kayak ngobrol biasa nih, tiba-tiba nangis gitu. Terkadang kayak gitu gak sih? Tuh, kamu nangis Ami? Oke, ada istilah di Sakamengkara itu adalah welcome home. Apa sih menurut kalian kata-kata yang paling kalian sangat mengenang dengan dengar kata istilah welcome home tersebut? Kalau menurut saya itu kan kita di kepramukaan tuh pasti ada rasa capek, lelah gitu kan. Kalau terus berkegiatan pasti ada titik momen itu kayak sampai selesai aja lah kan, biasanya kayak gitu pikiran. Kalau misalnya kita sudah berpikir kayak gitu, otomatis kan sambung untuk masuknya kembali. Tapi dalam istilah kita itu welcome home itu kalau misalnya kalian capek boleh istirahat dulu. Kalau misalnya udah pengen lagi berkegiatan, ayo datang. Kita akan selalu membuka pintu untuk kakak-kakak yang dulu. Kalau dari saya. Kalau dari kakak sendiri itu agak beda ya, karena kakak dengan kata-kata welcome home tuh emang bener-bener kakak baru masuk Polres aja udah kayak ngerasain di rumah. Kakak udah mau 3 tahun di sini, itu bener-bener kayak rumah. Apa-apa kalau capek, abis itu kalau mumet, kalau kenapa ada juga masalah problem kecil pasti kesini.
tiba-tiba nyampe sini ketemu orang-orang yang emang bener-bener kayak kita ajak udah duduk bareng, udah pernah ngeliat muka bangun tidurnya di kemah, udah pernah ngeliat muka nangisnya, muka ngambeknya, muka lain-lain gitu, kayak udah kayak kenapa sih gitu, udah kata-kata kayak gitu aja udah kayak gak apa-apa, biasa aja gitu, udah kayak biasa jadinya. Jadi kayak welcome home tuh ngeliat orang-orang di sini, ngeliat situasi di sini, jadi keinget pas perjalanan dulu gitu loh. Jadinya sama-sama berjuang, tiba-tiba kesini lagi capek-capeknya ngeliat mereka lagi happy-happy, jadi ketularan itu lah happy-nya, jadinya sedihnya nggak ada, hilang sedihnya. Kalau dari kakak itu sih. Oke, itu istilah welcome home. Nah, balik lagi ke istilah welcome home, tentunya kegiatan ini pasti identik dengan doa restu orang tua. Nah, gimana sih pendapat orang tua kalian masing-masing tentang kegiatan di Saka? Orang tua kakak tuh tipikal orang tua yang memberikan kepercayaan ke anak seberapapun. Ada satu ketika kakak tuh sebelum masih jadi anggota tuh mungkin karena banyak kegiatan di sekolah ataupun di mana, jadi sering ngeluh waktu itu. Ya, jadi satu ketika ibunya pernah bilang ini, kalau capek istirahat, jangan tunjukin capeknya di banyak orang, kamu simpan sendiri. Kalau itu di rumah nangis kalau apa daripada ngeliatin capek dulu di depan orang gitu. Ibunya ngomong kayak gitu. Saking berjalannya waktu, tiba-tiba naik jadi ketua dengan kegiatan yang mungkin otomatis nambah banyak ya. Emang banyak daripada dari kegiatannya, habis dari pikirannya, dari semuanya itu masih nambah. Jadinya titik saat itulah ibunya kakak tuh ngomong gini, kamu harus bisa jadi nahkoda buat kapalmu nanti. Kamu sebagai nahkoda kapalmu, kamu punya awak kapal yang bagus, kapalmu harus jalan sampai dimanapun nanti kapalmu itu di ujung harus berlabuh di tempat yang indah. Gitu. Jadi ya dukungan orang tua dari kakak itu emang benar-benar dukungan yang 100%. Orang tua kakak tuh masih kepercayaan dan gimana caranya kakak bisa memegang kepercayaan itu. Kalau dari saya sih jujur aja, kalau dulu tuh kayak jarang banget cerita-cerita sama orang tua kalau dulu. Tapi emang orang tua udah tahu kalau saya tuh suka kegiatan-kegiatan pramuka, kemah, mau ada suka gini lah, ketahuan lah gitu. Habis itu dapat kegiatan diajak keluar malam ke Pupuan pertama kali. Itu pertama SMP. SMP berangkatnya itu ya agak sore deh gitu kayaknya. Awalnya emang nggak dikasih, tapi tak kasih kepercayaan kan. Emang kok kegiatannya emang positif, emang kegiatan kemah biasa gitu. Tapi di Pupuan gitu. Nah di sanalah titik pertama dikasih kepercayaan gitu. Oke, berangkat. Tapi ingat laporan gitu pertama kali. Dan laporan berjalannya juga kegiatan seringlah kegiatannya gini dikasih lah bebas gitu. Yang penting udah bilang aja ke sini, oke, aman. Tapi dapat kapan gitu ya cerita kayak benar-benar cerita kayak gini dah sama orang tua, sama bapak, sama ibu masih kayak cerita udah perlu kesah, kayak capek no ini gitu. Oke, dapat lagi berpikir kayak berhenti dulu gitu, istirahat. Tapi di sana kedua orang tua kayak mau menyemangati gitu loh. Gimana kan rugi dong dari dulu udah berkarya, berkegiatan, terus tiba-tiba di pertengahan sekarang udah off gitu. Dan di sana kayak berpikir, iya sih benar, kita tuh kalau udah mencebur lah anaknya, ya udah mencebur langsung gitu. Iya, biar sekalian basah ya. Sekalian basah gitu. Jadi sana lah mulailah timbul masa lagi kepramukaan gitu. Mulailah semangat dan orang tua setelah sampai sekarang terus mendukung dan terus memberikan motivasi. Kalau biasanya dia tuh orang tua tahu gitu loh anaknya, oh ini lagi capek nih. Biasanya ada kan diajak ngobrol sekarang sering lah ngobrol-ngobrol di luar, apalagi sekarang kan ada nenek juga di rumah,
Kalau dulu kan di rumah Jambe, sekarang udah di rumah di Darjawali. Jadi seringlah ngobrol-ngobrol di luar kayak ini loh yang aku pengen gitu. Kayak ngobrol-ngobrol sama keluarga, kayak keluh kesah. Kan kalau dulu tuh sama kakak aja biasanya di kamar. Tapi sekarang udah kayak semua mendukung. Jadi kita semangat. Oke, semangat. Bagus. Oke, berarti orang tua ini kan support. Berarti pramuka ini memberi dampak yang sangat positif tentunya dalam kegiatan kalian, dan tadi disampaikan oleh Juna adalah bisa berkomunikasi. Jadi ketika ada orang tua, apa sih yang ingin diucapkan? Aduh, ini menyentuh banget. Sama omongan orang tua tuh udah beda. Iya sih, tapi kalau dari saya sih ucapin banyak terima kasih karena sudah memberikan kepercayaan. Dari awalnya dikira masih bocil, sekarang udah mulai dipercaya, udah mulai bisa dikasih kesempatan untuk sendiri untuk berkembang di luar. Tapi jangan lupa tetap dipantau untuk orang tua, karena kami masih pasti punya ya something ntar ada masalah, mohon Aku juga teruslah dipantau, terus dikasih motivasi habis itu dijaga lah gitu, tuh. karena kita gak bakal lupa dengan jasa orang tua yang dari mendidik, mengajar dari awal kita kecil. Itu emang mana ya rasanya beda gitu kan, rasa gini sesayang-sayangnya entar pasanganmu pasti kangen dengan rasa sayang orang tua. Itu pasti banget ya. Dulu aku dimasakin kayak ini aku tepuk tidur. Itu pasti ya, entar pasti kayak rasa pengen kangen gitu. Dan sayangin orang tua selama masih ada. Iya, betul. Kalau dari kakak sih, kalau ngomongin orang tua itu kayak cukup sensitif, karena kayak rasanya tuh berat gitu loh kalau ngomongin orang tua, bener kan? Iya. Kalau mau nitip pesan ke orang tua, paling titip terima kasih banyak udah ngasih. Kakak tuh dipanggil di rumah tuh adek, kalau nggak adek tuh ya udah gitu. Iya. Bukan. Abis itu paling dibilang makasih banyak udah ngasih adek kepercayaan, walaupun orang tuanya kakak tahu kalau kakak tuh emang benar-benar nggak bisa sendiri gitu. Iya. Jadi ya tiba-tiba kasih kepercayaan itu buat belajar banyak hal. Itu terima kasih banyak buat memberikan pelajaran yang nggak mudah tapi akhirnya bisa. Terima kasih banyak juga udah mau ngebantuin kemanapun, udah selalu ada tuh. Terima kasih banyak, dan pesannya hidup lebih lama sampai lihat adik sukses nantinya. Iya sih, benar. Ya, nah pada kesempatan ini orang tua kalian tuh ada. Gak mau kejadian part 2 lagi. Ya, baik. Ya, tadi kita sudah bercerita, artinya kita mengenal lebih dalam. Nah, kita balik lagi. Ya, Saka Bayangkara dikenal sebagai organisasi yang fokus pada kegiatan sosial dan kemanusiaan. Ya, bisakah kalian berdua ya bercerita inspirasi tentang kegiatan yang paling berkesan bagi kalian? Kegiatan yang berkesan bagi kalian apa sih? Kalau kegiatan berkesan itu semua kegiatan ya, saya punya kesan dilakukan semua kegiatan. Tapi paling berkesan tuh waktu bukber, itu rasa sosialnya, toleransi sangat tinggi. Apalagi di Saka Bayangkara tuh nggak cuma dari agama Hindu, nggak cuma dari agama Islam, itu bukan. Kita tuh dari berbagai macam agama. Jadinya ngelihat teman-teman gimana saling toleransinya itu di sana tuh kelihatan banget. Jadi ya kita juga belajar supaya mengetahui gimana sih kalau orang lagi itu gimana gitu, lagi buka puasa gitu itu gimana gitu. Kita juga bisa belajar, oh gini ya vibesnya kalau buka puasa agama lain gitu. Ya jujur setelah aku orang yang beda agama ini nggak paham, jadi saya kayak belajar kayak semakin tinggi jadinya itu jiwa toleransinya. Melihat teman-teman yang Islam buka puasa, doa mereka gitu. Iya, makan kurma. Makan kurma itu ada manfaatnya. Iya, ada peraturannya bener. Itu kita belajar. Iya, itu sih.
kakak itu sih. Kalau Dina gimana? Kalau saya sih pas berbagi gitu. Berbagi. Berbagi takjil. Jadi kita dari awalnya membuat, terus kita packing, terus kita bagi, ya rasa keluargaannya dapet. Dan di sana tuh kita kan berbagi di berbagai pos lah gitu. Iya benar. Kita juga ke masjid yang ada di Tabanan. Jadi kita mengajukan rasa toleransi gitu. Dari Saka Bayangkara kita toleransi antar umat. Itu yang pertama. Yang kedua itu saat penjagaan. Penjagaan apa? Lilin atau? Penjagaan ketupat sama lilin. Oh, dua-duanya. Ya. Ya. Kalau ketupat tuh khususnya toleransi ya. Jadi kita ikut serta gitu mengamankan kegiatannya dia gitu. Kita ada juga penjagaan lilin, itu penjagaan di tahun baru. Iya, Nataru, Natal dan Tahun Baru. Itu lebih ke manusia sifatnya. Iya. Jadi kita menjaga keselamatan orang-orang yang beribadah. ya, Ya? ya, Kak. Sama pas Natalan, penjagaan Natal tuh kakak juga entah kenapa vibes Natalnya mereka tuh seru sekali. Iya, iya. Kayak sejuk, habis itu adem pokoknya. Biasanya kalau di itu pasti ada momen hujannya ya. Iya. Kalau di Natal itu. Natal tuh Iya, selalu setiap Natal pasti ada Ada. momen hujannya. 1 hari 2 hari itu pasti ada gitu. Benar. Apalagi Sejuk. ya benar-benar di puncak hari Natal tuh biasanya orang-orang tuh banyak. Habis itu ada satu lagu Natal tuh kakak suka yang di akhir tuh di Immaculata. Ya, itu ada satu lagu Natal. Jadi kita kayak pengen nyari tahu gitu loh. Ini apa sih artinya ini? Apa sih? Penasaran. Ya penasaran Ya. sama mereka. Lihat mereka. Apalagi orang-orang yang kita temui di sana tuh penjagaan lilin, penjagaan ketupat itu sangat ramah-ramah banget teman-teman. Benar. Kayak bahkan mereka yang nyapa duluan, makasih ya udah jagain kita, makasih ya udah bantuin gitu. Benar. Jadinya kita yang udah penjagaan dari siang ataupun dari pagi itu ngerasa kayak ih kok ramah-ramah banget gitu. Jadi kita seneng juga Ya. ikut kegiatannya. Jadi kita ikhlas gitu. Iya. Lebih ikhlas lah gitu jadinya ya. Walaupun Iya, emang benar. emang kita penjagaan itu pasti Ikhlas. otomatis ikhlas gitu. Siapa sih yang nggak mau? Yang nggak gini kalau nggak ikhlas gitu. Pasti ada. Itu sih dari kita kan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, tantangan apa yang paling besar ya yang kalian hadapi di Saka Bayangkara saat ini? Terus, bagaimana cara kalian untuk mengatasinya? Bisa. Tantangan terbesar. Tantangan terbesar yang udah dilewati sih pengukuhan. Iya. Itu tantangan terbesar. Kayak dari persiapan tuh. Kan saya kan pertama kali lah gitu merasakan jadi panitia pengukuhan. Kayak emang benar-benar panitia inti. Panitia inti lah gitu. Jadi tak kira sesimpel itu persiapannya, ternyata perlu disiapkan, dirancang dengan segini teliti gitu. Jadi itu sih yang dan gimana untuk mengatasinya itu kita perlu pendekatan dengan anggota. Itu sih yang paling penting. Iya. Biar Setuju. benar kan? Iya benar. Sama ngejaga komunikasi. Itu tantangan banget buat mungkin semua dewan, semua orang itu ngerasain banget gimana caranya ngejaga komunikasi antara anggota. Habis itu apalagi posisi ketua tuh harus bisa standar antara anggota iya, habis itu ke senior iya, ke kepolisian iya. Itu sebenarnya tantangan yang besar buat kita. Ya, gimana caranya biar kalau ada problem di sini kita bisa ngatasin, tiba-tiba ada problem di sana kita bisa ngatasin. Itu sih komunikasi itu paling tapi untungnya kita pas pengukuhan tuh kita bagi gini ya tugas ya. Pengukuhan untungnya kita Ya. bagi tugas dan Sebenarnya komunikasi itu yang paling penting. ya paling Kalau penting. Tapi kan misalnya- susah juga komunikasi gitu. Ya. Ya itulah kita harus pendekatan dulu sama teman-teman. Kalau teman-teman udah enak sama kita, jadinya kita ya anggaplah kita punya tugas masing-masing, jadi kita suruh-suruh tuh lebih Lebih enak. gitu jadinya. Karena mereka tahu gitu tanggung jawabnya mereka gimana. Benar. Oke, tadi kan masalah komunikasi itu sangat penting. Ini sedikit ada cerita lucu katanya masalah komunikasi. Katanya nggak kebagian HT bisa ngambek, itu gimana tuh?
Siapa? Itu, Siapa dia? nah itulah masalah komunikasi. Oh, siapa dia? Karena tidak kebagian hati katanya. Bisa kayak gitu ya. Iya. Siapa kalian itu? Aduh. Aduh, lupa lagi kan orangnya siapa ya? Kita uli di session berikutnya ya. Oh ya, boleh. Keep dulu. Keep dulu ya. Oke, nah selama berkegiatan pastinya ada mentor nih. Ya. Siapa sih yang mentorin kalian? Mentor apa yang paling berkesan bagi kalian? Kalau kakak jujur mentor atau pendamping atau pamong lah sebutan di Saka tuh Kak Wis tuh emang benar-benar paling best banget. Dari segi manapun emang dari hal kecil-kecil Iya. pun juga dia mempertimbangkan, memperlihat gitu. Ini lo kurang. sama Itulah, ya. Kita kan sebagai anak muda paling melihatnya yang besar-besar Iya. aja, kelihatan besar. kelihatan besar. Jadi tidak seteliti pamong kita gitu. Memang sih pamong itu best. Sama nggak tahu kenapa Kak Wis tuh bisa tahu kita kenapa gitu. Iya. Paham nggak? Kayak Paham nggak? gini baliannya ya. Iya, semua Oh. kita belum ada ngomong baru ketemu gini. Jedeng. Kan langsung dia ngomong. Iya. Kamu tuh gini. Iya. Gitu tiba-tiba kan Itu sih. kayak oh kok gini ya gitu. Kayak Tahu ya gitu. Iya kita percaya gitu. Ya sih. Nah, udah dari segi Kak Wis tuh bisa jadi teman, abis itu bisa jadi mentor, panutan buat kita, abis itu bisa jadi Motivasi. Iya, Itu sih paling keren tuh. Yang paling keras tuh jadi motivasi. iya benar-benar. Benar kan? Benar. Kayak dari awalnya misalnya udah males berkegiatan, kayak tiba-tiba gitu langsung suka gitu langsung semangat. Suka. Itu dah. Siapa Kak? Siapa kan itu? Ya, baik. Bahas-bahas tadi masalah pamongnya. Pamong itu ada istilah wedang jahe katanya. Setiap angkatan tuh, karena dari setiap angkatan pasti akan terkenal dengan nama istilahnya wedang jahe. Kira-kira kalian sudah pernah belum sih dapat wedang jahe? Pernah sangat. Kalau Tapi ada loh cerita dulu saya. yang mana? Pas kegiatan nasional. Oh ya boleh Ya, ceritain. Kegiatan gini apa namanya? Pelopor. Itu pertama kali kayak saya kan dikasih ikutlah dalam panitia itu. Pas itu saya di bagian perlengkapan. Itu benar-benar dari pertama saya masuk ke perlengkapan itu udah kayak aduh takut. Kayak setiap dipanggil itu menghindar. Terus satu momen ada penanaman mangrove di Denpasar. Nah pulang dari sana itu langsung maunya persiapan dan gladi di Di sini, aula ada di aula. Polres. Nah saya bawa motor sendiri kan sama ada anggota Saka, Kevin namanya, bawa motor sendiri. Nah Kak Wis dan tamu undangan dari nasional itu Yogyakarta sama Jakarta kalau nggak salah itu udah duluan di Polres. Oh dulu nyampe. Dan dari kami di perlengkapan belum siapin apa-apa gitu. Tamu saya kan paling nih tersesat pas itu gara-gara Google Map. Sendiri pastinya. Berdua Berdua sama Kevin. macet di sini aku sampai di Polres ternyata tamunya udah balik karena udah sore lah gitu. Jadi udah balik itu wedang jahe pertama kali di dalam Saka. Itu kamu lo bukan bocil lagi ini. Jadi di sana wedang jahenya itu memotivasi kita untuk bergerak gitu. Iya benar. Itu wedang jahe pertama. Ya kalau kakak nganggapnya tuh namanya aja wedang jahe pasti ada dampak baiknya itu. Apa hangat? Iya hangatnya nanti perubahan pasti ada gitu. Ya benar. Kalau ngomong-ngomong wedang jahe pasti di setiap kegiatan ada aja wedang jahenya. Ya. At least itu kegiatan kecil itu pasti ada aja yang perlu dievaluasi dari kita. Pasti. Kegiatan mingguan pun. Iya. Jadi kalau dengan wedang jahe itu cukup waduh gitu sebenarnya. Tapi Takut ngeri. Iya, takut ngeri gitu. Tapi gimana caranya kita berdua tuh ngadepin kayak aman guys, aman gitu.
Jadi kata-kata Wiranjaya itu kan motivasi. Iya, motivasi benar. Kan jangan sampai ke yang jelek-jelek itu ke anggota kita. Iya. Jadi biarkan kita aja dulu yang menampung, terus kita yang menyampaikan ke teman-teman gitu. Iya, Biar betul. nggak teman-teman udah kita Ya. tahu capek dia berkegiatan, terus dia kan setiap orang nggak tahu lah gimana Kondisi, ya, pemikirannya. pemikirannya gimana. Jadi ya Bisa kita anggap Pak Wedang Jaya itu kan motivasi bisa dianggap marah-marah gitu, Hmm. bisa. Jadi jangan sampai pemikiran teman-teman kita kayak gitu. iya, betul. Sebenarnya kita sama kerja bareng tuh punya prinsip. Nanti apapun evaluasi yang diberikan oleh kita harus bisa menyampaikan ke anggota dengan cara kita. Ya. Biar teman-teman anggota gitu bisa menerima dengan baik dan mengerti Ya. apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dikembangkan lagi. Oke, baik. Selama ini kan kalian tuh terkenal sebagai Juna Bayangkara, Cahya Bayangkara. Nah, sebenarnya apa sih hobi kalian dan apa sih kegiatan favorit kalian di waktu luang? Kalau hobi sih banyak. Hobi tidur. Itu tuh kebutuhan BTW ya, bukan hobi. Kalau hobi saya sih sejauh ini kegiatan pramuka ya, itu hobi nggak sih? Hobi itu termasuk. Hobi ya, itu kegiatan pramuka sih biasanya. Sekarang ini dibilang gila-gila kegiatan sih untuk akhir-akhir ini. Dan untuk di waktu luang bersama keluarga lah, tapi ya waktu luangnya paling giniin simba. Ya. Kayak berkebun di halaman rumah kan, ada halaman rumah walaupun nggak seluas-luas banget, tapi biasanya setiap sore itu nyiram, dengerin musik, Nyanyi nggak? nyanyi. Iya. Ya sih biasanya kayak gitu ya. Kalau nyanyi itu udah lumayan stres. Iya. Kalau saya Udah ya nyanyi dan nyanyi itu ngawur itu asli stres. ya. Tapi itu sih waktu luangnya itu kita manfaatkan sama orang tua sih, keluarga lah khususnya. Iya, betul. Saya ya. Biasanya itu menanam simar, nyiram simar halaman. Biasanya itu kan ada jepun, biasanya itu ada kayak tanaman-tanaman liar itu kita bersihin. Itu sih kayak merasa satu keluarga itu suka gitu berkebun. Sejalan berarti ya. Sejalan. Ya mau keinginan kita tuh untuk menanam simar itu semakin naik. Oh. Dan pas juga momennya sedang naik. Oke. Semakin penuh nanti jalan hayatnya. Keluar jalan simbar. Ya kalau penasaran boleh langsung ke rumah saya. Kalau Cahya sendiri tuh mungkin hobi tetap nggak ada ya karena suka apa yang dilihat FOMO-an anaknya. Oh, Iya. iya. Apa yang dilihat lagi naik Tren. daun, ya lagi tren tuh pengen aja ngikutin gitu. Selain disibukkan dengan kesibukan di Saka, kalau itu les, paling di rumah tuh lagi suka masak. Tapi nggak sepintar Kak Wis di garis bawahi. Coba suka tapi nggak pintar gitu. Bisa lah, tapi nggak. Ya. Tapi ada kemarin yang bawain apa namanya? Oh, mango sticky rice. Mango sticky rice. Apa? Mango sticky rice. Nah, itu masakannya Apalagi masak bareng ibu, bareng kakak itu kayak seru. wah, iya benar. Kalau kamu berkebun tuh angkat tuh masak. Pas. Oke, baik, kita lanjut ya. Nih, apa nih pengalaman lucu atau unik yang pernah kalian alami selama aktif di Saka Bayangkara? Pengalaman lucu. Ini biasanya di persiapan. Iya. Di persiapan misalnya kegiatan pengukuhan kemarin pasti ada yang lucu. Tiba-tiba menjadi monyet. Iya enggak? Iya. Tiba-tiba nyanyi, ada kembang api. Iya, kalau api gitu. Itu seru sih. Kayak kocak-kocaknya temen tuh kelihatan. Iya. Sama lagi satu, ada aja anak pas di pengukuhan tiba-tiba lagi hektik nih kayak tai kucing. Dan terus dia ngambak. Bayangin udah lagi hektik tiba-tiba sebenarnya waktu itu pengen ketawa tapi kayak aduh masa ketawa gitu jadi ya ikut paling jadinya. Ya. Itu sih momennya ya ampun kamu kenapa ngambak gitu. Itu cukup bisa dikenalkan sekarang tapi Ya. pada saat itu nggak bisa ketawa gitu. Benar. Kenapa ya di pengukuhan tuh kita tuh kayak
sebenarnya santai loh, sebenarnya tapi kita santai. nggak bisa sesantai itu. Dan Ya betul. itu sih jadinya punya cerita gitu. Ada cerita lucunya, terus kita terutama saya ya dapat kayak direkam sama Kak Dede kayak pas itu dapat direkam kayak ada bagian timur di Margarana tuh ada pohon, saya duduk kayak gitu sendiri kayak melamun gitu. Sebenarnya itu kamu ngapain? Awalnya kan nungguin adik-adiknya, ada kayak disuruh nyari-nyari gitu kan, tapi adik-adiknya nggak datang-datang, ini ngelamun kayak gini, kayak apa kan ini begini. Tapi kalau dilihat di video itu lucu tau. Ntar lah, ada kan kita post lah. Iya, boleh nanti di Di up. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa pelajaran paling berharga yang kalian dapatkan selama aktif menjadi bagian Saka Bayangkara? pelajaran berharga banyak banget yang didapatkan selama ikut Saka, dari bisa berkembang diri sendiri, bisa ngebanggain cukup, bisa ngebanggain orang tua, mungkin belum bisa ngebanggain Full iya banget full gitu. banget, tapi Kalau orang tua ada rumah ya ada rasa bangganya gitu. kayak anak saya gini. Iya, itu dah berkembang diri sih, lebih paling buat bangga. Yang awalnya nggak berani ini itu sendiri, tiba-tiba sekarang udah banyak banget pelajaran, banyak banget yang bisa dirubah dari diri sendiri selama di Saka. Soalnya Saka tuh banyak banget ngasih kesempatan buat berkembang, mengembangkan diri sendiri. Habis itu mencari relasi itu Ya, besar sangat banget besar. peluangnya. Bukannya mencari nama, tapi mencari pengalaman. Iya. Banyak. Itu mencari pengalaman sih. Ya, kayak ada undangan ke mana gitu, Saka mana. Jadi itu sebenarnya goal point untuk pengalaman kita. Kita dapat cerita jadinya, aku dulu dapat kayak gini. Ya. Itu sih ya benar mengembangkan diri sendiri. Itu sangat-sangat dirasakan dari kita. Iya. Awalnya kan ini kan tingkatannya SMP, SMA, jadi pasti otomatis beda di SMP sama SMA gitu. Dari cara pemikiran, dari cara kita kegiatan, Betul. dari harus tertata, tersusun, Harus belajar dewasa Ya. juga. gimana cara kita mengontrol emosi kita ke anggota kita. Kita punya beban nih di rumah, gimana cara kita biar nggak bawa ke Saka gitu. Itu yang saya rasakan sekarang. Dan gimana caranya kita menunjukkan pemikiran ke teman-teman kalau kita ini satu keluarga. Iya. Itu. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Aduh. Tegang nih pertanyaannya. Udah lewat sih, tiba-tiba ditegangin lagi. Tegang ini jadinya. Adakah lagu atau film yang menurut kalian cocok untuk menggambarkan situasi Saka Bayangkara saat ini? Nah, ada kakak ya? Jadi dulu gak sih? Kalau saya sih ada lagu No Stress. Mau stres yang mana? Judulnya itu Tubuh. Lebih Itu Rina. itu lagunya kakak dia. Kalau saya sih gimana itu lagunya? Tubuh dia. Tumbuh terus bertumbuh. Gitu. Nah itu sih lagu yang kayak aku banget saya dari di sana ada kayak ntar kalau dulu bisa santai sekarang harus bergas gitu. Iya. Di sana itu real banget di saya. Kalau dulu kan zamannya kakak kita lah gitu. Saya tuh masih bisa santai ikutin kakaknya, putusin kakaknya gini gitu. Kalau sekarang tuh harus benar-benar bisa memutuskan yang terbaik. Gitu sih. Oke, dari Cahaya. Kalau dari kakak sepertinya sudah di spoiler, lagu Nina tuh emang benar-benar nggambarin kita saat ini. Iya. Kayak waktu di pengukuhan itu benar-benar ngelihat adiknya yang dimana udah ditetapin jadi calon dewan tuh, ngelihat adiknya, abis itu ngelihat Juna yang sering ngintirin kemana-mana tuh kayak gitu. Bukan berat buat ngelepas jabatannya, bukan,
tapi kayak gimana kita udah kerja bareng, habis itu udah ngeduduk bareng gitu. Pokoknya kita tuh kayak kunci sama perangku. Iya, itu udah tiba-tiba kayak ngelihat udah kayak dia sini deh foto-foto gitu kayak waduh langsung tumbuh lebih baik gitu. Gitu sih. Nah, sama buat temen-temen tuh ada tumbuh bersama namanya. Nanti lagu, tapi kayak nadanya lupa deh sih ya. Dia boleh denger ya teman-teman. Oke, sekarang nih cepet-cepetan ya kita main tunjuk-tunjukkan nih. Ini judulnya ada siapa yang paling? Nah, siapa yang paling? Oke. Emosional. Iya. Suka lupa. Dua-duanya lupa. Ya sih, Saling ingetin. saling ingetin. Telat. Telat. Kalau kegiatan telat. Gantian. Ya ganti-gantian. Kalau Dina on time, Cen telat Dina on time gitu. Oke. Si paling narsis. Jangan ditanya lagi ya. Setiap kegiatan dia harus ada foto. Setiap kegiatan dia harus ada foto. Bener sih. Oke, yang paling pasrah. Wah, berarti sama-sama nih. Si paling kepo. Kepo. Gimana dalam artian apa? Nih ada kegiatan kepo, pokoknya kok aku nggak tahu sih gitu. Pokoknya kepo nih. Ya Juna. Ada hubungannya sama Ya, yang yang sama ada gue sama yang tadi. Mager. mager sih. Dua-duanya saat Dua-duanya sih. Perfeksionis. Si paling Bukan. kadang-kadang kesal juga sih. Kenapa? Ini loh kegiatan yang bisa kita tapi harus dilihat dulu ini. Kenapa nggak dicoba dulu gitu loh? Kita kan mencoba hal-hal baru. Ya mencoba, tapi kan harus memikirkan resiko. Habis itu harus memikirkan apa yang perlu disiapkan, itu harus dipikirkan semuanya. Ya kadang-kadang kita berdua tuh selain sering akur, sering juga berantem. Benar, gara-gara ini Iya. lah. Bukan. Gara-gara kalau Cahya tuh pemikir jauh, Gina tuh pemikir cepat gitu. Dia Nah. apapun kegiatan yang dibilang dia langsung gas. Karena gini ya, paling gara-gara didikan ya dari dulu Iya. bisa kita kan didikannya beda gitu loh. Iya betul. Kalau dulu didikannya buat kegiatan gas. Misalnya dari bengong gini nih, woi gas terlupa gitu, langsung terlupa gitu lah anggapannya. Tapi sejauh itu kita saling melengkapi sih. Ya? Nah. Oke, si paling kocak. Si paling receh. Nah, sih kadang-kadang juga ya. Iya. Saling Saling receh. Si paling random. random banget. Gila random banget. Terakhir, si paling cuek. Cuek. Cuek di kegiatan atau cuek dalam artian Global. bodo amat sama omongan orang itu. Iya. Jadi kalau saya sih ya pikirannya kalau diomongin di media sosial gitu itu tuh bodo amat. Asalkan kalau misalnya omongannya itu kayak ngejek itu lah bodo amat. Langsung depan mukamu? Bodo amat juga. Kalau kita tuh diomongin yang biar lebih menjadi baik itu bagus. Oh ya. Kayak buat apa sih dengerin ejek dia gitu. Dan ingat kalau kita semakin tinggi semakin besar juga anginnya. Iya betul. Itu sih yang di Channel ini ya. Oke, baik nih. Wih, nggak terasa nih kita udah ngobrolnya lama banget nih ya. Ya, di spesial episode ini kita akan membahas tentang sisi gelap dan terangnya si ketua nih. Kita sudah bahas nih ya. Ya, siapa tahu di spesial episode selanjutnya kita akan memanggil juga siapa yang ingin kita kepoin, kita ingin tanya-tanya ya. Oke, sekian untuk episode kali ini dan see you next time. Bye bye. Lagi.